Assalamualaikum. Jadi kali ini hari Sabtu siang kita mau malam mingguan tanpa Rai. Nah, kita malam mingguannya sambil mau ngobrol-ngobrol sama kalian juga. Temanya kali ini tentang pernikahan secara Islami atau pernikahan Islami. Oke, jadi nanti diskusinya akan ada tanya jawab dari aku dulu, nanti suami yang jawab atau dia nanti nanya aku yang menjawab. Jadi semoga apa yang kita bahas kali ini bisa diambil pelajaran, ada hikmahnya baik untuk kami maupun untuk kalian semua. Oke, kita mulai aja. Jadi ini kamu waktu dulu mau nikah sama aku lihat apanya? Fisiknya lah. Terus selain fisik? Ya terus agamanya. Emang nggak ada cewek yang cantik juga, yang agamanya bagus juga selain aku? Nah inilah keunikan dari jodoh. Banyak perempuan, banyak. Menurut aku ya, jadi banyak cewek, banyak yang cantik begitu. Tapi kan ya jodoh Allah mempertemukannya dengan dirimu begitu ya. Nah, aku kan lebih tua nih dari kamu 1 tahun, aku 32, kamu 31 tahun depan. Nah, itu emang kamu tidak mempermasalahkan aku yang lebih tua? Ya kalau usia sih dari awal tidak mempermasalahkan begitu. Jadi kamu sendiri gimana tuh? Kamu kan lebih tua, aku lebih muda. Apakah itu menjadi masalah? Kalau aku mah emang melihatnya waktu itu kamu bisa lebih dewasa dalam beberapa hal, mengungguli aku dalam beberapa hal. Nah terus ini kita kan udah nikah 5 tahun. Nah, Terus menurut kamu semua manis apa ada asam atau pahitnya juga enggak dalam sudut pandang kamu? apanya nih yang manis asam pahit? Iya kan, kalau misalnya dari yang belum nikah itu mikirnya mungkin pernikahan itu semua indah. Nah, Ya tidak hanya manis lah, intinya kita harus apa ya, bisa merasakan semua rasa di dalam pernikahan. Yang salah itu ketika kita dihadapkan pada rasa yang kita enggan gitu, kita menolak. Nah itu pasti akan ada jadi masalah begitu. Padahal rasa itu tidak hanya manis begitu, tapi kita juga harus merasakan asinnya, kemudian pahitnya, kemudian asamnya begitu. Nah itu kita tercipta dengan banyaknya perbedaan. jadi lanjut ya, intinya kamu tadi harus beradaptasi dengan masalah-masalah tadi. Nah kalau misalnya apa, bukan malaikat, bukan bidadari surga, bukan malaikat. ya aku punya kesalahan. Terus gimana cara mengatasinya menurut kamu dalam pernikahan itu supaya kita Tentu yang dipikirkan bukan masalahnya, tapi solusi yang harus dicari begitu. Karena masalah hadir itu untuk mendewasakan seseorang. Kalau tidak dicari solusi, itu akan menjadi masalah baru. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita harus menyadari ya,
harus menyadari bahwa pasangan kita itu terlahir dengan banyaknya perbedaan. Maka ketika adanya perbedaan, tentu kita harus adanya suatu pengertian terhadap satu sama lain ke diri kita, apa yang pasangan kita suka dan apa pasangan yang tidak suka, begitu. Jangan gengsi. Jangan gengsi, karena kalau satu di antara pasangan itu tertutup, maka akan ada masalah, begitu. Karena sesuatu yang tertutup itu adalah intinya rumah tangga menurut saya itu keterbukaan gitu. Satu sama lainnya, jangan ada yang ditutupi gitu. Bahkan ya aurat juga kan kalau dalam rumah tangga itu lebih baik dibuka. Kita boleh nggak melihat hal-hal yang bukan milik pasangan? Menurut kamu itu haram gitu. haram, jadi nggak boleh lihat-lihat kayak gitu. Ya. Nah itu cobaan, makanya kita harus saling terbuka begitu. Kalau saling terbuka antara suami dan istri itu tembok malu-malu gitu, kita harus saling terbuka. Kalau suami ingin meminta sesuatu ya minta saja. Terkait penolakan ya itu harus disadari, yang namanya permintaan ada namanya diterima dan ditolak gitu, dan itu harus. Nah untuk solusinya ketika ditolak ya kita harus intinya punya ilmu negosiasi gitu. Nah intinya keterbukaan lah, jangan sampai ada ketertutupan begitu ya, jangan sampai ada ketertutupan kan juga itu. Kalau tertutup, kalau malu-malu mengungkapkan, itu juga akan menjadi masalah. Masalah itu bisa timbul dari berbagai macam pintu begitu. Jadi mohon pintu itu jangan sampai ditutup. Kalau aku ngelakuin salah, terus hukuman kamu buat aku apa ada hukuman apa enggak? Kamu punya keseriusan minta maaf ya keseriusan kan bisa dilihat dari bagaimana cara mengungkapkan permintaan maaf, kemudian bagaimana cara kalau aku seharusnya dihukum ya kan ada itu. Nah, tapi kenapa selama ini kamu seperti seolah tidak menghukum? Jadi sebenarnya hukuman kamu atau cara kamu mendidik aku dari pribadi gitu. Pindah kamar, meninggalkan itu sama-sama kan. Kalau istri ditinggal kan menurut pasangan, menurut suami itu kan bisa berpikir jernih gitu. Ketika ditinggalkan sendiri ya dalam waktu tidak lama tentunya ya, tentu sampai menyadari ya kemudian minta maaf ya, itu kan berarti ada pemikiran terhadap apa yang terjadi begitu. Kenapa suami seperti itu? Bongkar sedikit. Jadi kan yang sering minta maaf duluan kan kamu tuh, padahal aku yang salah misalnya. Itu kenapa? Itulah laki-laki kayaknya begitu ya. Ada pernah dengar terkait mengenai hal ini. Jadi laki-laki itu punya naluri ketika istri itu punya kesadaran salah dan lain sebagainya, pasti kalau suami itu akan memaafkan dan meminta maaf gitu. Itu yang dilakukan oleh suami, karena suami itu punya jiwa mengayomi begitu. Kalau istri salah meminta maaf. Kalau gengsi kan pada akhirnya timbul masalah baru gitu. Tadi dari pihak cowok ya. Nah kalau dari pihak jangan sampai menghukum suami itu malah menjadikan mereka atau dia gitu ya, maksudnya suami malah mencari di luar gitu, misalnya nggak masakin karena hukuman, dia malah cari jajan di luar misalnya kan gitu. Jadi sebaiknya ya jangan diberi hukuman sampai dia mencari, sebaiknya kita dakwahi, atau misalnya kita sama-sama baca atau melihat video yang ada edukasi tentang apa yang telah terjadi di antara kita. Jadi cari solusi yang terbaiknya seperti apa, bukan malah memberi hukuman yang nanti ujungnya malah merugikan kita sendiri gitu, para perempuan gitu. Malah jadi semacam bumerang gitu. Jadi memang harus
memaafkan, bernegosiasi, mencari solusi, karena pernikahan itu adalah ibadah. Dan jika kita misalnya sampai bercerai, itu adalah perkara yang sangat dicintai oleh iblis.